Kebanyakan masyarakat tidak percaya akan adanya mitos-mitos itu. Jadi semua itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Percaya atau tidak dengan kebenaran suatu mitos. Sekali lagi kembali pada pribadi kita masing-masing, guys. Hello everybody, welcome back. Selamat datang di Chemistry Kisah Misteri. Seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk kalian semua untuk tinggalkan like dan komennya guys. Dan jangan lupa juga untuk di-share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, bahkan sosmed-sosmed kalian. Oke guys, jadi seperti biasa kisah misteri. Di Indonesia banyak sekali beragam-ragam cerita atau mitos-mitos yang berkembang di setiap daerahnya guys. Terutama mitos yang akan aku bahas di dalam video ini. Mitos yang akan aku bahas di video ini mungkin sudah tak asing lagi dengan telinga kalian guys. Mitos apakah itu? Kisah misteri kali ini tentang larangan mitos bersiul di malam hari guys. Mungkin kalian udah pernah mendengar larangan bersiul di malam hari dari orang tua kalian saat kalian masih kecil. Sampai sekarang pun masih ada juga orang-orang tua yang melarang anaknya untuk bersiul di malam hari. Padahal anak-anaknya itu sudah dewasa dan mengerti tentang mitos bersiul di malam hari ini. Tetapi masih saja mereka menghiraukan perkataan-perkataan dari orang tua mereka guys. Mitos-mitos tentang bersiul di malam hari ini pun sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Apakah benar jika kita bersiul di malam hari akan mendatangkan sosok tak kasat mata maupun kejadian-kejadian buruk lainnya guys. Jadi biar nggak penasaran, simak video ini sampai habis dan langsung saja ke ceritanya. Ada banyak mitos yang menyeramkan yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia guys. Salah satunya adalah larangan bersiul pada malam hari karena dipercaya dapat memanggil makhluk halus. Apalagi jika bersiul dengan gaya menirukan suara-suara burung. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, suara siulan tersebut dapat memanggil kemamang, salah satu jenis makhluk halus. Jika kalian mendengar suara balasan siulan dari kalian, itu menandakan bahwa ada makhluk halus yang merasa terganggu, sekaligus bisa menjadi pertanda buruk. Namun ada juga yang mengatakan larangan bersiul di malam hari ini dibuat agar tidak mengganggu tetangga-tetangga kita yang sedang beristirahat. Apalagi pada zaman dahulu, suasana desa cenderung sepi, apalagi ketika malam sudah datang. Suara siulan juga sering digunakan oleh para pasukan pengintai untuk memberikan kode apabila seseorang bersiul sembarangan pada malam hari. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kode yang diberikan oleh para pasukan pengintai ini guys. Tak heran jika kemudian muncul larangan bersiul pada malam hari dan masih terbawa hingga saat ini. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bersiul itu merupakan salah satu yang menyenangkan, apalagi jika kalian mendengar lagu dan kalian mengikuti iramanya itu dengan nada siulan. Pertanyaannya sekarang, apakah benar mitos bersiul di malam hari itu dapat memanggil makhluk tak kasat mata atau hanya sebuah mitos belaka? Ternyata guys, larangan bersiul pada malam hari ini sudah ada turun-temurun dari zaman nenek moyang kita dulu guys. Menurut cerita orang tua kita zaman dulu, jika seseorang bersiul pada malam hari akan mendatangkan sosok makhluk halus. Sosok makhluk tak kasat mata yang akan datang saat kalian bersiul itu tidak hanya satu, bahkan hampir dari semua berbagai jenis hantu akan datang ke kalian, karena mereka itu menyukai suara-suara siulan yang kalian buat guys. Bahkan bukan sosok tak kasat mata saja yang akan datang, bisa juga hewan-hewan melata seperti ular, karena ular tersebut menyukai irama-irama dengan nada siulan. Mitos lainnya, apabila kalian bersiul di malam hari itu membuat para sosok-sosok tak kasat mata ini menyukai kalian dan akan mengikuti kalian kemanapun kalian berada, baik itu di siang bolong maupun di malam hari guys.
Karena jika sosok itu menyukai suara siulan kalian, mereka akan menunggu kalian untuk bersiul guys. Biasanya sosok itu berada tidak jauh dari kalian. Apabila malam hari dan kalian berada di rumah, sosok itu akan menunggu kalian di tempat yang biasanya mereka sukai atau tempat yang sering sekali kalian bersiul, seperti kamar mandi, dapur, hingga kamar kalian guys. Biasanya jika di kamar, mereka berada di dekat sudut pintu, jendela, bahkan mereka ada di bawah ranjang kasur kalian. Dan yang paling menakutkannya, mereka berada di samping kalian saat kalian tertidur guys. Berbicara mengenai mitos, ada banyak mitos yang diyakini masyarakat guys. Beberapa mungkin pernah mendengar larangan-larangan itu dari orang tuanya masing-masing guys. Konon katanya, jika kalian bersiul di malam hari akan mendatangkan sosok makhluk halus. Sebagai tanda kedatangannya, sosok ini akan membalas siulan kalian guys. Namun ada juga yang mengatakan suara balasan siulan itu akibat sosok ini terganggu dengan nada siulan kalian guys. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sosok yang membalas siulan kalian itu biasanya bersifat jahat dan berniat mengganggu balik guys. Sebagian besar masyarakat memang masih banyak yang percaya akan adanya mitos, dan tidak terkecuali dengan mitos larangan bersiul di malam hari ini guys, yang katanya sih bisa mengundang kedatangan sosok tak kasat mata dan hewan-hewan melata. Akan tetapi, di samping ada masyarakat yang percaya, ada pula masyarakat yang menganggap mitos ini berhubungan dengan hal-hal musyrik. Jadi intinya guys, bersiul di malam hari itu akan mengganggu waktu beristirahat dan tidur saja guys. Mungkin dikarenakan sulitnya melarang anak-anak untuk tidak bersiul sembarangan pada malam hari guys. Karena malam hari itu adalah waktunya kita untuk beristirahat dan menenangkan pikiran kita guys. Maka diciptakanlah sebuah mitos larangan bersiul di malam hari. Karena kalau mereka melakukannya atau anak-anak ini bersiulan sembarangan, maka setan-setan itu akan berdatangan guys. Jadi guys, mitos bersiul di malam hari ini belum tentu mendatangkan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kalau hewan melata mungkin bisa jadi guys. Terkait dengan mitos-mitos larangan bersiul di malam hari, sampai sekarang belum tentu akan kebenarannya guys. Apakah itu hanya mitos yang dibuat-buat orang tua kita dulu atau sebaliknya guys? Mau percaya atau tidak, mitos ini sudah menjadi buah bibir masyarakat hingga turun-temurun guys. Dan mungkin mitos ini pun akan terus ada sampai ke keturunan kita nanti. Banyak juga orang-orang di sana yang menentang dan mematahkan tentang keberadaan mitos-mitos itu guys. Sehingga mitos yang pernah kita dengar dari orang tua kita dulu punah ditelan zaman dan teknologi. Kebanyakan masyarakat tidak percaya akan adanya mitos-mitos itu guys. Jadi semua itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan, percaya atau tidak dengan kebenaran suatu mitos. Sekali lagi kembali pada pribadi kita masing-masing guys. Sekian cerita misteri tentang mitos larangan bersiul di malam hari. Terima kasih udah klik video ini guys, dan sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. See you next video.